Aritmatika. Bagaimana? Masih tetap semangat dalam melanjut persiapannya? Baiklah. Sekarang kita lanjut membahas soal. Di sini ada soal tentang barisan aritmatika. Di soal dikasih tahu bahwa Sn itu adalah jumlahnya, rumusnya adalah 2n kuadrat dikurang n. Nah, yang ditanya adalah U1 tambah U3 tambah U5 dan seterusnya sampai dengan tambah U2n kurang 1. Berarti jumlah dari suku-suku ganjilnya. Oke, maka nanti yang pertama ingat Sn itu adalah apa? Sn itu sama dengan apa? U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai nanti tambah UN. Nah, misalkanlah kita ambil N-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita ambil N-nya sama dengan 1, berarti dapatlah nanti di sini S1. S1 itu berarti U1-nya aja. U1-nya berapa? Kita masukkan ke rumus yang dikasih tahu. Berarti nanti 2 dikali 1 kuadrat, berarti 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Itu kalau N-nya sama dengan 1. Kalau kita ganti N-nya sama dengan 2, maka nanti di sini muncul S2. S2 itu adalah U1 ditambah U2. Kita substitusikanlah nilainya ke persamaan yang diberikan. Maka nanti 2 dikali 2 kuadrat langsung saja itu 8. Dikurangi dengan 2 maka hasilnya adalah 6. Nah, U1 tadi nilainya kita sudah peroleh. Berarti nanti di sini 1 ditambah U2 itu sama dengan 6. Oke, berarti dapatlah nanti U2-nya sama dengan 5. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka bisa kita cari nilai beda atau B-nya. B itu sama dengan U2 dikurang U1. Maka B sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Itu kalau barisannya barisan biasa U1, U2 dan seterusnya. Tapi ini barisannya U1, U3. Berarti dari U1 sampai U3 nanti bedanya menjadi 2 kali lipat. Ya kan? Menjadi 2 kali lipat. Maka nanti bedanya, beda yang barulah kita buat. Beda yang baru itu menjadi 8. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Ini kan U1 tambah U3 tambah U5 tambah seterusnya. Berapalah nanti banyak sukunya di sini? Apakah 2n kurang 1 atau n? Nah, sekarang coba. Kalau kita ganti n-nya 1, 2 kali 1 kurang 1 berarti dia dapat 1. Kalau kita ganti n-nya 2, 2 kali 2 kurang 1 nanti dapat U3. Artinya pada saat n-nya 2 banyak sukunya 2, bukan jadi 3. Kemudian kalau kita ganti n-nya 3, 2 kali 3, 6 kurang 1 itu 5. Berarti sampai U5 dia nanti. Tapi sampai U5 dia banyak sukunya cuma ada 3. 1, 2, 3. Jadi n yang kita pakai adalah tetap n, bukan 2n kurang 1. Maka nanti di sini Sn rumusnya adalah n per 2 dikali 2 kali A ditambah n kurang 1 dikali bedanya. A-nya tadi berapa kita dapat? A-nya itu adalah suku pertama itu 1 karena dia suku pertamanya tidak berubah. Maka nanti n per 2 dikali 2 kali 1 ditambah n kurang 1 kali 8. Oke, berarti 8 kali n 8n, 8 kali min 1 minus 8. Dapatlah nanti di sini sama dengan n per 2 8n kurang 6. Kalau kita kalikan ke dalam, maka hasil akhirnya adalah 4n kuadrat dikurang 3n. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya, ini tentang grafik fungsi. Nah, diberikan sebuah grafik GX. Grafik GX, kemudian hubungan GX dengan fx. Fx itu merupakan integral dari 0 sampai x dari gt terhadap t. Kita integralkan terhadap t. Katanya nilainya ini untuk x-nya di antara 0 sampai 9.
Ya, dari antara 0 sampai 9. Maka nanti fx-nya kan integral. Maka nanti dari sini kalau misalnya kita cari integralnya itu kan nanti anggaplah nanti integral gt itu g besar gx dikurang g0. Oke, itulah nanti fx-nya. Kalau nanti kita turunkan si fx, maka nanti di sini f aksen x itu sama dengan turunan g adalah g kecil. Ya kan? Turunan konstanta itu 0 habis. Berarti tinggallah nanti si gx. Artinya dari sini, dari soal yang diberikan itu, maka bisa kita peroleh bahwa gx itu merupakan turunan pertama dari fx. Maka grafik yang diberikan ini sama aja dengan grafik fungsi dari turunannya si f. Bisa? Nah, sekarang hubungannya terhadap pilihan ini maksimum minimum. Maka ada aplikasi turunan pertama. Ingat, jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka disitulah dia tercapai titik ekstrim. Oke, ekstrim jika apa? Jika turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama itu sama dengan 0. Kemudian jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka nanti di sini fungsinya turun. Oke, ini fungsinya turun. Yang ini tadi ekstrim. Ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka nanti di sini fungsinya naik. Fungsinya naik. Sekira-kira ya. Nah, anggaplah misalnya karena ini yang dikasih adalah bentuk turunan fungsi dari turunannya, maka pada saat x di antara 0 sampai 3, pada saat x di antara 0 sampai 3, f aksen x-nya itu di bawah sumbu x. Kalau di bawah sumbu x berarti dia negatif. Maka di sini f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. fx-nya turun. Yang berikut, pada saat x-nya di antara 3 sampai 7, x-nya di antara 3 sampai 7, maka nanti di sini f aksen x-nya itu di atas sumbu x, berarti positif. Maka di sini fx-nya itu naik. Yang berikut dari 7 sampai 9, karena dia fungsinya terdefinisi hanya pada saat x-nya di antara 0 sampai 9. Maka nanti di sini pada saat x-nya lebih besar dari 7, lebih besar dari 7 sampai 9, itu fungsinya f aksen x-nya dia berada di bawah sumbu x, berarti negatif, lebih kecil 0. Maka nanti di sini fungsinya itu turun. Oke. Nah, ekstrimnya pada saat kapan? Maka dia ekstrim pada saat dia memotong sumbu x turunan yang tadi. Maka di titik berapa aja itu? Kalau kita lihat di titik 0, di titik 3, di titik 7. Hanya itu. Oke. Maka lihat di titik 3 fungsinya kan dia di bawah turunannya tadi di bawah sumbu x, artinya dia negatif, berarti fungsinya turun. Kemudian di atas 3 dia naik, turun baru naik. Kalau kita gambarkan nanti fungsinya kira-kira gini lah, dia turun baru naik. Maka kalau turun dulu baru naik, maka dia mempunyai nilai minimum. Maka di sini dia mempunyai nilai minimum di titik berapa? Di titik x sama dengan 3. Maka nilai minimumnya tercapai pada saat x sama dengan 3. Kemudian di titik 7, pada saat x-nya sama dengan 7. Di sini fungsinya naik dulu karena dia positif tadi, naik dulu baru turun. Di bawah sumbu x tadi fungsi turun. Maka kalau dia naik baru turun, maka nanti
Kalau dia naik baru turun, berarti fungsinya kira-kira gini. Dia naik baru turun. Maka dia yang tercapai adalah nilai paling tinggi atau nilai maksimum. Berarti maksimumnya tercapai pada saat X-nya sama dengan 7. Berarti dari sini jawabannya kalau kita lihat adalah E. Oke. Soal berikut. Di sini yang ditanya adalah jarak terdekat dari kurva. Kurvanya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1 ke garis. Garisnya 2X tambah 2. Jadi kalau ilustrasi ini misalkan ada sebuah kurva. Oke. Kemudian ada satu garis di luar kurva. Maka yang ditanya adalah jarak terdekat antara kurva dengan garis. Maka nanti konsepnya bagaimana cara mencari jarak terdekat? Kita cari aja garis yang sejajar garis yang dikasih tahu yang menyinggung kurva tersebut. Oke, yang menyinggung. Misalnya menyinggung di titik ini, maka jarak terdekatnya itu ya ini dia. Oke, inilah nanti jarak terdekat yang kita cari. Berarti tugas kita adalah mencari garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X tambah 2, tapi menyinggung kurva yang pertama. Maka ingat konsep dari dua garis yang sejajar. Oke, kalau misalnya ada garis sejajar, maka nanti di sini gradiennya pasti sama. M1 sama dengan M2. Kemiringan garisnya sama. Itu kalau nanti garisnya sejajar. Yang berikut, kalau misalnya dikasih sebuah fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3 dan seterusnya, maka nanti turunan pertama dari fungsi tersebut itu merupakan fungsi dari gradiennya. Maka kita turunkanlah dulu satu kali si kurvanya, maka Y aksen itu sama dengan 2X kurang 2. Inilah nanti fungsi gradiennya. Saya kira-kira ya. Nah, yang garis pertama, garis yang di luar tadi, yang ini kan gradiennya sama dengan 2. Berarti kita buatlah M1-nya sama dengan 2. Karena dia sejajar, berarti gradiennya ini juga 2. Tinggal kita substitusikan, maka 2X kurang 2 itu sama dengan 2. Maka nanti dari sini 2X-nya sama dengan berapa? Di sini 4. X-nya dapat 2. Kalau X-nya dapat 2, tinggal kita substitusikan aja ke bentuk kepersamaan fungsi yang tadi. Maka kalau X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 2 kuadrat 4. Kurang 2 kali 2, 4 tambah 1 sama dengan 1. Maka nanti titik yang disinggung tersebut adalah titik 2,1. Berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari jarak antara titik dengan garis. Ingat, rumus dari titik terhadap garis jaraknya itu misalkan ada titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 misalnya. Maka nanti dari sini jaraknya itu sama dengan D sama dengan mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari koefisien X dan Y, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah nanti rumus mencari jarak titik ke garis. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Maka yang tadi titiknya 2,1 ke garisnya tadi adalah garis 2X tambah 2, Y sama dengan 2X tambah 2. Kita boleh Bang buat garisnya adalah 2X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Kemudian X1 Y1 nya adalah 2,1. Maka jarak yang kita cari itu D sama dengan mutlak, kita substitusikan ke sini. 2 kali 2 itu 4 kurang Y-nya tadi 1 tambah 2 per akar A-nya di sini 2, B-nya min 1. Kalau kita kuadratin 4 tambah 1 berarti akar 5.
Di atas rupanya 5/5. Kalau disederhanain nanti ini akar 5 lah dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, ini adalah soal tentang peluang. Katanya dalam sebuah kotak ada 20 kelereng, kemudian peluang pengambilan satu kelereng putih atau satu kelereng merah itu sama dengan peluang terambil satu biru. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa banyaknya kelereng putih ditambah dengan kelereng merah itu sama dengan banyaknya kelereng hijau. Sementara kita tahu jumlahnya adalah 20, maka bisalah kita pastikan kalau kelereng hijaunya itu ada 10, kelereng merahnya juga, kelereng merah dan kelereng putihnya ada 10. Oke. Yang berikut peluang terambil 3 merah satu persatu tanpa pengembalian. Berarti bisalah kita buat, misalnya merahnya kita ambil 1 dibagi dengan 20. Kenapa? Karena 20 semuanya, NS-nya 20. Itulah pengambilan pertama. Di pengambilan kedua, merahnya kan sudah pasti berkurang 1 karena dia tanpa pengembalian. Maka tinggallah nanti M kurang 1 per, nah yang awalnya 20 kelerengnya karena dia diambil 1 dan nggak dikembalikan, berarti tinggallah 19 dikali, berarti di sini M-nya sudah berkurang 2, berarti M kurang 2 per 18, itulah yang sama dengan 1/57. Maka dari sini nanti M dikali M kurang 1 dikali M kurang 2 per. Oke. Nah, rupanya di sini kalau 57 kita bagi 19 itu bisa hasilnya adalah 3. Kalau kita bagi lagi, maka di sini nanti 6. Berarti per 120. Itu sama dengan 1. Maka nanti di sini M dikali M kurang 1 dikali M kurang 2 itu sama dengan 120. 120 itu kalau kita buat dalam bentuk perkalian yang selisihnya selisih 1, itu bisa kita buat 20 kali 6. 20 itu 4 kali 5. Itu nanti 6 kali 5 kali 4. Maka bisalah kita simpulkan dari sini bahwa M-nya itu sama dengan 6. Maka kalau banyak kelereng merahnya sama dengan 6, maka otomatis dari sini kelereng putihnya juga menjadi 4, ya kan? Kelereng putih menjadi 4. Kenapa? Karena dijumlahkan dia harus sama dengan 10. Maka yang ditanya peluang pengambilan satu putih, maka peluang terambil putih itu sama dengan peluang terambil putih itu sama dengan 4 dari seluruhnya. Seluruhnya ada 20. Kita sederhanakan 1/5. Berarti jawabannya adalah D. Soal selanjutnya adalah soal tentang pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Maka ingat definisi mutlak ya. Yang pertama misalnya dikasih tahu mutlak X. Apa artinya ini? Maka mutlak X itu artinya sama dengan bisa bernilai X, bisa bernilai negatif X. Nah, kapan dia bernilai X? Pada saat yang di dalam nilai mutlak itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan kapan dia bernilai negatif? Pada saat yang di dalam mutlak itu lebih kecil dari 0. Ya kan? Supaya dia nanti hasilnya positif. Nah, di sini yang nilai mutlak, yang nilai mutlak ada 2. Berarti yang satunya lagi X tambah 2. Maka nanti di sini dia bernilai X plus 2 atau min X min 2 pada saat kapan dia positif? Pada saat semuanya lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar minus 2. Dan dia bernilai negatif pada saat X-nya lebih kecil minus 2. Selanjutnya kalau kita buat tabel, maka nanti yang di kiri itu yang paling kecil dari 0 dan minus 2, yang paling kecil itu adalah minus 2. Maka di sini lebih kecil minus 2. Maka yang di tengah dia lebih besar minus 2, tapi dia masih lebih kecil dari 0. Dan yang di kanan dia untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka nanti ada 3 daerah.
atau ada 3 kemungkinan yang harus kita selidiki. Yang pertama, jika X-nya lebih kecil minus 2, yang otomatis dia pasti lebih kecil 0. Maka kita pakailah dua-duanya yang negatif. Yang lebih kecil 0, lebih kecil minus 2. Berarti nanti di sini min X min 2 kurang 3X lebih besar min 2X. Karena dikali negatif. Maka nanti di sini kalau kita pindahin semua ke kiri yang ada variabel, maka jadinya min 2X lebih besar sama dengan 2. Kita kali negatif atau langsung sekaligus bagi min 2, maka nanti di sini X-nya lebih kecil minus 1. Maka kalau kita iriskan dengan batas yang diberikan pertama, di antara minus 2 dan minus 1 yang paling kecil itu adalah minus 2. Dua-duanya lebih kecil, berarti dua-duanya ke kiri. Yang 2 kali kena arsir adalah yang lebih kecil dari minus 2. Oke, maka inilah nanti HP satunya. Nah yang kedua untuk dia yang di tengah, dia sudah lebih besar dari minus 2. Berarti kita pakai nanti yang positif, tapi masih lebih kecil dari 0. Berarti kita pakai nanti yang negatif untuk yang mutlak X. Maka nanti di sini X tambah 2 kurang 3X lebih besar sama dengan min 2X. Karena ini masih negatif, ini sudah positif. Maka nanti kalau kita pindahin semua ke kiri, maka di sini 0 lebih besar dari min 2. Ya kan? X kurang 3X min 2X. Min 2X-nya nanti habis. Maka 0 lebih besar minus 2. Ini benar atau salah? Benar ya, 0 itu lebih besar dari minus 2. Kalau dia benar, maka nanti HP-nya adalah batas yang diberikan. Maka X lebih kecil minus 2, lebih besar minus 2, lebih kecil 0. Itulah nanti HP 2. Inilah nanti HP 2-nya. Nah, untuk HP 3, maka kita pakai yang daerah di kanan, lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar dari 0, sudah pasti lebih besar dari minus 2. Maka kita pakai dua-duanya yang positif. Maka nanti hasilnya adalah X tambah 2 kurang 3X lebih besar 2X. Kita pindahin semuanya ke kiri yang ada variabelnya. Maka nanti di sini menjadi minus 4X lebih besar minus 2. Kita bagi minus 4, berarti X-nya lebih kecil setengah. Oke, maka kalau kita iriskan dengan batas yang diberikan, lebih besar dari 0, lebih kecil dari setengah, berarti ke kiri. Maka yang 2 kali kena arsir, yang ini dia. Maka itulah nanti HP 3-nya. Maka nanti HP-nya, HP semuanya itu sama dengan HP 1 digabung dengan HP 2 digabung dengan HP 3. Kalau kita gabungin, kalau kita buat di garis bilangan, yang pertama lebih kecil minus 2 ke kiri berarti. Oke, yang berikut dari minus 2 sampai 0. Minus 2-nya ikut sampai 0. Ini dia. Yang ketiga dia lebih besar 0 tapi lebih kecil dari setengah. Berarti dari 0 sampai setengah lah dia. Kalau dia gabungan, berarti lihatlah yang mana yang kena arsir. Bukan mana yang paling banyak kena arsir, tapi yang kena arsir. Berarti seluruhnya kena arsir yang lebih kecil setengah. Maka nanti di sini HP-nya adalah X lebih kecil sama dengan setengah. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya adalah soal tentang ruang 3 dimensi. Ada kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 4. P dan Q merupakan titik tengah AE, itu si P-nya, dan Q merupakan titik tengah EH. Kemudian perpanjangan PQ, berarti ini kita tarik garis dan kita perpanjang. Katanya perpanjangannya si PQ itu memotong DH, ini DH. Berarti ini kita perpanjang juga ke atas. Maka keduanya akan berpotongan di titik S. Di R. Kemudian R
memotong CR, berarti R dengan C kita tarik garis, itu katanya memotong garis GH atau HG di titik S, berarti ini S. Yang ditanya adalah panjang ruas garis S, RS, berarti ini yang ditanya, berapakah panjangnya ini? Bisa ya? Maka yang pertama yang kita cari adalah panjang HR. Kemudian nanti kita cari panjang HS. Berarti pakai Pythagoras lah kita cari RS-nya. Maka kita pakai aja perbandingan. Kalau misalnya kita tarik sejajar dengan rusuk dari titik P, berarti dia ini di tengah juga. Maka panjangnya ini tadi adalah 4. Karena di tengah ini 2. Ini ke atas karena di tengah adalah 2. Maka ke atas kita belum tahu, kita misalin aja X. Kita keluarkan segitiganya. Segitiganya siku-siku di titik, kita anggaplah ini titik X, jangan X, titik Y misalnya. Maka nanti kira-kira ginilah dia. Di sini P, di sini Y, di sini Q, di sini H, di atas adalah titik R. Panjangnya ini 4, yang ini 2, yang ini 2, yang ini X tadi kita buat. Maka kita pakai perbandingan. Maka nanti 2 QH, 2 dibagi X, 2 dibagi X itu sama dengan 4 dibagi 2 tambah X. Maka kita kali silang, 2X tambah 4 itu sama dengan 4X. Maka nanti 2X nya sama dengan 4, dapatlah X nya dari sini sama dengan 2. Dapat X nya 2, berarti yang kita lihat sekarang adalah segitiga nih. Maka kalau kita keluarkan lagi RDC yang kita keluarkan. Berarti kalau kita keluarkan segitiga RDC, di sini R, di sini D, di sini C. Maka bisalah kita tentukan nanti panjangnya, disinilah kita buat titik H. Panjang DH tadi itu sama dengan 4 karena dia rusuk. Kemudian panjang X nya tadi ke atas itu sama dengan 2. Kemudian panjang si DC nya, panjang DC itu adalah rusuk, itu sama dengan 4. Maka kita pakailah perbandingan. Di sini tadi S. Maka perbandingannya 4 dibagi seluruhnya 6 itu sama dengan HS dibagi 2, ya kan? 4 dibagi seluruhnya itu sama dengan HS bagi ini yang ke atas. Maka nanti dapatlah di sini nilai HS-nya itu sama dengan 4/3. Nilai HS-nya sama dengan 4/3. Yang ditanya adalah RS. Maka itu sama dengan akar dari RS ini, akar dari HS kuadrat ditambah HR kuadrat. HS-nya tadi kita dapat 4/3. 4/3 kuadrat ditambahkan yang ke atas si X atau si HR itu sama dengan 2. Kita kuadratin. Maka nanti akar dari 16/9 ditambah 4. 4 itu sama dengan 36/9. Oke, ini sama-sama bisa dibagi 4, berarti 2/3 akar. Ini bagi 4 sisa 4. Ini bagi 4 sisa 9. Berarti 4 tambah 9 13. 2/3 akar 13. Berarti jawabannya adalah C.